Manajemen risiko. Berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana manajemen risiko diimplementasikan di dalam SMK 3. Dasar-dasar penyelenggaraannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya paragraf 5 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pasal 86 dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk menerima perlindungan. Pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, moral dan kesopanan. Dan yang ketiga, perlakuan yang baik menurut derajat kemanusiaan dan nilai-nilai agama. Kemudian pada pasal 87 ayat 1, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dan pada ayat 2, ketentuan mengenai penerapan SMK 3 ini sebagaimana disebutkan pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, selain dasar hukum yang tertera pada kedua undang-undang ini, keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah dasar dari berbagai peraturan yang ada terkait dengan keselamatan kerja di Indonesia, berisi 11 bab dan 18 pasal, dan bersifat preventif dengan tujuan memberikan perlindungan atas keselamatan dengan ruang lingkup perlindungan dan pengendalian, yaitu perlindungan bagi pekerja sebagai pelaku usaha, perlindungan terhadap tempat kerja yang digunakan untuk tempat aktivitas usaha, serta sumber-sumber bahaya yang memiliki potensi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Sumber-sumber bahaya menurut undang-undang ini pertama, kondisi mesin, pesawat, alat kerja, bahan, lingkungan kerja, cara kerja, prosedur, dan juga proses produksi. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah kenapa SMK 3 diperlukan? Atau kenapa keselamatan kerja perlu dikelola dengan suatu sistem manajemen? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Pertama, karena adanya tuntutan terhadap produk yang berkualitas secara global. Kemudian yang kedua, karena dibutuhkan adanya improvement ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, bahwa kecelakaan kerja seringkali disebabkan oleh kesalahan manusia, kemudian peralatan dan juga lingkungan. Oleh karena itu, hingga saat ini, cara yang terbaik untuk melakukan perlindungan dan juga pengendalian terhadap keselamatan kerja adalah dengan cara menyelenggarakan sistem manajemen K3. Itulah kenapa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan. Dan sasaran pengelolaannya adalah sumber daya manusia, sistem dan prosedur, fasilitas-fasilitas, lingkungan, dan juga organisasi. Dengan diimplementasikannya SMK 3, maka terbina kompetensi dan kepedulian sumber daya manusia, terlaksana sistem dan prosedur dengan baik dan benar, dan terpelihara fasilitas kerja sehingga dapat digunakan dengan baik, dan terpelihara lingkungan sehingga terhindar dari potensi bahaya yang ada. Itulah tadi dasar-dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan berikut ini, mari kita lihat pula apa yang dimaksud dengan bahaya dan yang dimaksud dengan risiko dan bagaimana cara mengelolanya. Bahaya atau hazard adalah suatu kondisi di mana di dalamnya terdapat potensi risiko terjadinya kecelakaan dan kerugian. Sementara itu, yang dimaksud dengan risiko adalah suatu manifestasi dari potensi bahaya yang dapat menghasilkan kemungkinan kerugian yang sangat besar. Risiko terjadi dari kemungkinan kejadian berbahaya yang menyebabkan terganggunya keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang disebabkan oleh kecelakaan. Dan manajemen risiko adalah
suatu proses untuk mengelola risiko yang terdapat di dalam setiap aktivitas. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa manajemen risiko adalah upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Karena manajemen risiko dilaksanakan secara komprehensif, terencana, dan terukur dalam suatu kesisteman yang baik, di mana setiap risiko diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan dengan baik. Dampak positif dari implementasi keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produksi adalah terpeliharanya produktivitas, terjaminnya kualitas, terkontrolnya biaya, dan delivery yang tepat waktu. Kemudian dampak positif dari implementasi K3 terhadap manusia adalah adanya keselamatan, kemudian terpeliharanya kesehatan, dan terpeliharanya kesehatan mental dan juga moral dan etik. Faktor-faktor resiko. Proses adalah salah satu sumber yang banyak menghasilkan resiko dan bahaya, di mana bahaya yang ditimbulkan dari proses dapat berdampak kepada kesehatan dan juga berdampak kepada keselamatan dan lingkungan. Penyebabnya antara lain pekerja dengan human error-nya, kemudian peralatan kerja dan bahan-bahan yang digunakan dalam menghasilkan produksi barang maupun jasa. Faktor-faktornya antara lain 1. Beban kerja, yaitu beban yang berdampak kepada fisik maupun mental pekerja. Misalnya jam kerja lembur yang terlalu panjang, lebih dari 14 jam dalam satu minggu, atau pekerjaan yang terlalu sulit bagi seorang pekerja karena keterbatasan kompetensi, atau karena adanya pekerjaan yang deadline dalam waktu yang sangat sempit di tengah-tengah sejumlah pekerjaan yang juga menumpuk dan juga memiliki deadline-deadline yang harus segera diselesaikan. Yang kedua adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan kerja, yaitu lingkungan kerja fisik yang dapat menyebabkan terjadinya cedera fisik bagi pekerja, kemudian lingkungan kerja chemical yang dapat menyebabkan pekerja terpapar oleh bahan beracun dan berbahaya, kemudian lingkungan kerja biologis yang dapat menyebabkan pekerja tertular penyakit dari virus ataupun bakteri. Yang keempat, psikososial, yaitu lingkungan kerja yang secara psikologis dapat menyebabkan pekerja merasa tertekan secara mental. Yang berikutnya adalah faktor resiko yang berasal dari kapasitas kerja, yaitu pertama, kemahiran atau skill. Mungkin terjadi karena kurangnya kemampuan atau skill. Dan yang kedua, peran fisik dan spiritual. Kemudian status kesehatan, usia, dan juga termasuk di dalamnya ukuran tubuh, mungkin terlalu gemuk atau terlalu kurus dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan timbulnya faktor resiko. Kemudian faktor mechanical hazard, yaitu faktor yang didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dapat menyebabkan meningkatnya kejadian berbahaya seperti bahaya mekanis yang ditimbulkan oleh mesin atau peralatan yang bergerak yang dapat mengandung potensi bahaya baik bagi pekerja maupun sumber-sumber produksi lainnya. Kejadian seperti yang diperlihatkan pada gambar ini adalah merupakan salah satu alasan kenapa sistem loto diperlukan. Kemudian electrical hazard, yaitu satu faktor bahaya yang dapat timbul dari penggunaan listrik bertegangan tinggi. Selanjutnya kinetical hazard, yaitu bahaya yang dapat timbul dari peristiwa kinetis seperti benda-benda bergerak lurus seperti mesin potong, kemudian bergerak berputar seperti roda gigi atau gerinda, dan kemudian bergerak tidak beraturan seperti debu, percikan metal, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah aktivitas angkat dan angkut yang dilakukan secara tidak tepat. Dan yang berikutnya adalah physical hazard, yaitu jenis risiko yang dapat terjadi dari beberapa peristiwa seperti terpeleset di atas lantai yang basah yang dikarenakan oleh tidak adanya signboard yang memberikan peringatan kepada orang yang melintas di atas lantai tersebut, sehingga menyebabkan orang yang melintas dapat saja terpeleset dan timbulnya bahaya fisik. Chemical hazard adalah bahaya yang dapat terjadi karena penggunaan bahan kimia di dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan bahaya kimia tersebut mungkin saja timbul karena adanya kesalahan di dalam melakukan chemical handling,
baik dalam tata cara penggunaannya maupun dalam hal penempatannya atau penyimpanannya di gudang atau di tempat-tempat penyimpanan yang ditetapkan atau telah ditentukan oleh perusahaan. Tenaga kesehatan adalah pekerjaan yang paling terancam dari bahaya kerja biologi. Mereka dapat saja tertular oleh berbagai macam penyakit, antara lain yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus seperti tuberkulosis, hepatitis B dan C, HIV, serta dapat juga tertular oleh penyakit rabies dan antraks. Selain daripada faktor-faktor yang kami sebutkan terdahulu, ada juga faktor lain yang akrab disebut dengan ergonomic hazard. Salah satu contoh dari ergonomic hazard adalah adanya gerakan yang berulang-ulang sehingga dapat menyebabkan luka fisik ataupun luka otot, seperti mengangkat benda yang berat ataupun benda yang besar dan juga menggenggam alat. Yang berikutnya adalah psychosocial hazard. Beberapa ahli menyatakan bahwa bahaya jenis ini adalah bahaya yang timbul dari pengorganisasian pekerjaan, yaitu merupakan bahaya yang berasal dari konflik batin pekerja dengan lingkungan kerjanya. Misalnya konflik dengan sesama rekan kerja, atau konflik terhadap fasilitas kerja, atau sistem karir yang ada di perusahaan. Contoh lain, aksi bullying, pengucilan, pelecehan, dan persaingan kerja yang tidak sehat. Dan faktor-faktor lain adalah adanya bahan atau larutan yang mudah terbakar, dan juga larutan yang dapat menyebabkan timbulnya ledakan, serta larutan korosif. Dan akibat dari faktor-faktor tersebut adalah dapat terjadinya kecelakaan yang menyebabkan luka pada tingkat minor, kemudian atau luka pada tingkat mayor, atau luka pada tingkat fatal. Seperti yang diilustrasikan pada gambar ini adalah bahwa kecelakaan dapat saja terjadi atau mungkin terjadi karena tidak adanya perbaikan yang dilakukan pada alat kerja seperti tangga yang digunakan. Atau faktor-faktor tersebut dapat juga menjadi penyebab terjadinya suatu kecelakaan yang menimbulkan kerusakan berat pada aset perusahaan. Seperti ilustrasi pada gambar ini adalah sebuah kejadian nyata di mana mesin atau pesawat boiler meledak sehingga menyebabkan seluruh gedung pabrik hancur dan berantakan, termasuk terjadinya fatality kepada manusia yang ada di sana. Kejadian-kejadian seperti ini selalu terjadi dalam waktu yang sangat cepat, dramatik, dan bersifat bencana. Akibat-akibat berbahaya lainnya yang dapat dialami oleh para pekerja yang kontak langsung dengan pekerjaan berbahaya adalah seperti sudden disease atau penyakit yang berkepanjangan, kanker, dan dampak-dampak lainnya yang dapat dialami juga oleh masyarakat umum. Upaya-upaya pemeliharaan yang dilakukan agar terhindar dari potensi bahaya dan risiko-risiko yang bersumber dari proses adalah berfokus pada peralatan-peralatan, fasilitas-fasilitas, alat-alat kerja, cara kerja, panduan kerja, pengalaman kerja, kemudian rentang karir, pelatihan yang diprioritaskan kepada kerusakan-kerusakan aset dan fatality, serta hal-hal lain yang kelihatan urgen serta bahaya-bahaya yang mendadak atau tiba-tiba. Dengan prinsip pendekatan yaitu penilaian risiko dan juga meminimalisir risiko yang ada. Dan upaya-upaya pemeliharaan yang dilakukan agar terhindar dari potensi bahaya dan penyakit akibat kerja yang bersumber dari lingkungan atau polutan difokuskan kepada paparan polutan, kemudian jam kerja, alat pelindung diri, pelatihan, job karir, dan ditekankan kepada bahaya-bahaya tersembunyi dan yang terlihat kurang urgen dengan prinsip pendekatan yaitu penilaian paparan dan mengurangi paparan. Setelah kita membahas tentang bahaya, resiko, dan faktor-faktor pemicunya, maka berikut ini kita akan bahas secara lebih detail tentang manajemen resiko langkah demi langkah dalam aplikasinya di dalam SMK 3, sehingga dapat Anda pahami dengan mudah. Mari kita lihat langkah demi langkah di dalam manajemen risiko. Pertama, persiapan. Kedua, identifikasi bahaya. Ketiga, analisa risiko yang dilakukan untuk
melakukan penilaian terhadap dampak dan kemungkinannya. Kemudian berikutnya evaluasi risiko yang dilanjutkan dengan pengendalian risiko, monitoring dan review, serta komunikasi dan konsultasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam langkah persiapan antara lain mengamati aktivitas rutin dan non-rutin, kemudian aktivitas yang dilakukan oleh petugas internal dan eksternal, serta alat-alat atau fasilitas yang digunakan oleh petugas internal dan eksternal, kemudian personil yang terlibat, dan standar yang ditetapkan dalam kriteria risiko, dan dokumen-dokumen terkait antara lain prosedur manajemen risiko, daftar bahaya, dan form pengendalian. Langkah berikutnya adalah identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya adalah suatu langkah yang sangat penting di dalam implementasi manajemen risiko. Anda tidak akan dapat melakukan pengelolaan risiko dengan baik bila mana Anda tidak melakukan identifikasi bahaya, walaupun Anda telah memiliki SOP yang Anda jiplak dari perusahaan sejenis. Namun hal itu tidak menolong di dalam implementasi manajemen risiko. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan Anda bila mana Anda tidak melakukan identifikasi bahaya secara langsung di tempat kerja Anda. Antara lain adalah karena Anda tidak akan pernah mampu mengenal karakter bahaya yang ada di tempat Anda, sehingga dengan tidak mengenal karakter bahaya yang ada di tempat Anda, maka Anda tidak akan pernah mampu melakukan pengendalian-pengendalian dan kemudian melakukan upaya-upaya minimalisir bahkan penilaian terhadap bahaya dan risiko yang ada. Oleh karena itu, cara terbaik yang patut Anda lakukan adalah melakukan identifikasi bahaya secara menyeluruh, melakukan penilaian-penilaian terhadap bahaya yang ada, kemudian melakukan penilaian terhadap kemungkinan-kemungkinan serta dampak yang mungkin terjadi. Sehingga dengan demikian Anda dapat merencanakan upaya-upaya pengendalian, sehingga dengan demikian resiko atau bahaya yang ada dapat Anda minimalisir dengan baik dan mudah. Identifikasi bahaya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencari, mengenal, dan mengestimasikan eksistensi bahaya dalam suatu sistem, seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Dengan melakukan identifikasi bahaya, maka dimungkinkan semua potensi bahaya yang ada teridentifikasi dan pengendaliannya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Langkah-langkah yang dilakukan di dalam identifikasi bahaya antara lain: pertama, kumpulkan, atur, dan tinjau segala informasi yang terkait dengan bahaya yang ada di tempat kerja. Langkah kedua dan ketiga, lakukan inspeksi terhadap potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Langkah keempat, lakukan investigasi terhadap setiap insiden yang terjadi. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan upaya-upaya yang dapat membantu terlaksananya proses identifikasi bahaya, antara lain dengan menyelenggarakan panel diskusi brainstorming dengan seluruh karyawan dan pekerja kontrak agar didapat lebih banyak masukan tentang risiko yang ada di tempat kerja maupun di dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Kedua, lakukan tinjau ulang catatan ketiga perusahaan, periksa laporan-laporan kecelakaan kerja, laporan bahaya dan hasil audit, lakukan studi literatur misal terhadap MSDS atau statistik industri, dan yang keempat, interview para pekerja agar diperoleh informasi langsung terkait hazard dan risiko yang ada. Selanjutnya, lakukan inspeksi dan observasi tempat kerja serta penelusuran terhadap peraturan dan standar K3. Ada beberapa metode dalam melakukan identifikasi bahaya, yakni sistem monitoring atau checklist, tinjauan ulang safety, 3. Preliminary hazard analysis, yang keempat HAZOPS, kelima factory analysis, keenam safety inspection, ketujuh human error analysis, kedelapan job safety analysis, dan lain-lain. Pilihan metode tergantung pada maksud dan tujuan identifikasi, kapan dan pada tahap apa, serta informasi yang diperlukan dan tenaga kerja yang diperlukan serta waktu dan biaya. Dapat Anda ikuti pada video kami berikutnya. Langkah berikutnya adalah analisa risiko. Analisa risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan akibat yang muncul dan kemungkinan akibat yang dapat terjadi, dan tahap-tahap prioritas yang ditetapkan terhadap risiko yang terjadi di tempat kerja. Metode analisa risiko antara lain: 1.
kualitatif, 2 semi kuantitatif, dan yang ketiga kuantitatif, di mana metode penilaian risiko berdasarkan pada tingkat risiko dapat dilakukan dengan cara matriks dan cara matematik. Dengan rumus tingkat risiko yaitu kemungkinan kali paparan kali akibat. Penilaian risiko secara matriks. Pada matriks probability terdapat 5 level kemungkinan, yaitu 1 sangat kecil kemungkinan terjadi, 2 kecil kemungkinan terjadi, 3 dapat terjadi, 4 besar kemungkinan terjadi, dan 5 hampir pasti terjadi. Dan pada matriks consequence atau akibat terdapat 5 level akibat, yaitu tidak ada yang terluka, 2 luka ringan, 3 luka berat, 4 cacat, dan 5 meninggal dunia atau bencana. Sebagai contoh, bila matriks 5 pada probability bertemu pada titik 5 consequence, maka bahaya yang ada adalah ekstrim. Kemudian penilaian risiko dengan cara matematis. Pertama, buat tabel probability dan tetapkan 6 level kategori kemungkinan terjadinya bahaya. Kemungkinan yang almost certain skornya 10, kemungkinan yang might happen skornya 6, kemungkinan yang unusual but can happen skornya 3, kemungkinan yang rarely skornya 1, kemungkinan yang very unlikely skornya 0,5, dan kemungkinan yang impossible to happen skornya 0,2. Kedua, buat tabel exposure dan tetapkan 6 level kategori paparan bahaya. Pertama, continuous skornya 10, kemudian often skornya 6, dan kemudian sometimes skornya 3, dan unusual skornya 2, dan rarely skornya 1, serta very rarely skornya 0,5. Dan yang ketiga, buat tabel consequence dan tetapkan 6 level kategori akibat bahaya. Pertama, katastrofi skornya 100, kedua disaster skornya 40, ketiga very serious skornya 15, dan kemudian serious skornya 7, dilanjutkan dengan medical treatment skornya 3, dan first aid treatment skornya 1. Untuk mendapatkan besaran nilai tingkat risiko, maka kalikan nilai probability dengan exposure dan consequence. Nilai yang lebih besar dari 400 itu sama dengan extreme risk, yaitu aktivitasnya harus segera dihentikan, dan nilai antara 200 hingga 400 sama dengan high risk, yaitu segera lakukan perbaikan atau melibatkan manajemen. Dan yang berikutnya, nilai antara 50 sampai dengan 200 sama dengan substantial risk, perlu dilakukan perbaikan, dan nilai antara 10 sampai 50 sama dengan moderate risk, perlu dilakukan perbaikan, namun pelaksanaannya dapat ditunda sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dan nilai yang kurang dari 10 sama dengan low risk. Contoh kasus, dari hasil identifikasi di pabrik minyak kelapa sawit didapati kondisi operasional sterilizer sebagai berikut. Jenis peralatan horizontal sterilizer yang dioperasikan dengan sistem 3 puncak atau triple fix. Total waktu perebusan 105 menit. Perebusan dilakukan dengan tekanan kerja operasional sebesar 2,8 kg per cm kuadrat, maksimal 3 kg per cm kuadrat. Terdapat 3 indikator ukur tekan pada masing-masing sterilizer, yaitu 1 unit pressure gauge di atas pintu depan dan 1 pressure gauge di atas pintu belakang, serta 1 unit pressure recorder yang terdapat pada pinggang di sebelah atas bodi sterilizer. Dari kondisi operasional serta kondisi perangkat pengamanan yang ada, kemungkinan hazard dapat terjadi ketika perebusan telah selesai dan pintu sterilizer harus dibuka untuk mengeluarkan lori buah sawit dari sterilizer. Pintu dapat dibuka setelah diyakinkan bahwa tekanan steam di dalam drum sterilizer telah mencapai 0 kg per cm kuadrat atau tidak ada sama sekali sisa tekanan. Karena kondisi pressure gauge yang ada sangat tidak terawat dan angka indikatornya tidak dapat dilihat dengan jelas karena glass covernya sangat kotor dan tidak tembus pandang. Bila mana pintu dibuka sebelum tekanan steam benar-benar 0, maka dapat menyebabkan terjadinya dorongan yang sangat kuat pada pintu yang berdampak kerusakan berat pada sterilizer dan fatality bagi operatornya. Bila dilakukan analisa bahaya, maka tingkat probability-nya adalah might happen dengan skor 6 dan exposure-nya unusual dengan skor 2.
Dan kemudian konsekuensinya very serious dengan skor 15. Maka dapat dihitung dengan perkalian 6 kali 2 kali 15 sama dengan 180. Dengan demikian jenis risikonya adalah substantial risk repair needed. Langkah selanjutnya adalah evaluasi risiko. Evaluasi risiko akan membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari analisa risiko. Proses yang ada dalam evaluasi risiko akan menentukan risiko mana saja yang membutuhkan pengendalian khusus dan bagaimana prioritas pengendaliannya. Hasil dari evaluasi risiko akan menjadi input bagi proses penentuan rencana tindak lanjut, baik itu berupa pengendalian maupun perbaikan. Berdasarkan hasil analisa risiko, maka perusahaan dapat menetapkan keputusan tentang risiko mana yang prioritas dan memerlukan pengendalian. Langkah berikutnya adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan setelah mengidentifikasi, mengukur, dan mengkoreksi semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Dari hasil analisa dan evaluasi risiko, maka didapat suatu kesimpulan risiko mana yang dapat diterima dan risiko mana pula yang tidak dapat diterima. Untuk risiko yang tidak dapat diterima, maka pengendalian risiko harus dilakukan agar tidak menyebabkan kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja, prinsip pengendalian risiko adalah pertama, hindarkan risiko. Dan yang kedua, kurangi risiko dengan mengurangi kemungkinan dan akibat daripada hazard yang ditimbulkan. Sesuai dengan hierarki pengendalian risiko, maka bila mana hazard yang ada dapat dieliminasi, maka lakukan eliminasi. Namun bila mana eliminasi tidak memungkinkan, maka lakukan substitusi. Bila mana eliminasi dan substitusi juga tidak dapat dilakukan, maka lakukan rekayasa teknis. Selain melakukan pengendalian dengan rekayasa teknis, untuk hazard yang tidak dapat dieliminasi atau disubstitusi, perlu juga dilakukan pengendalian administratif dan pengendalian dengan menggunakan alat pelindung diri. Eliminasi adalah menghilangkan bahaya dari tempat kerja. Contoh, menghilangkan bahaya jatuh dari ketinggian dengan menggunakan tipler sebagai pengganti hosting crane di pabrik kelapa sawit, atau substitusi adalah pengendalian yang dilakukan dengan mengganti bahan atau proses kepada yang lebih aman, seperti misalnya menggantikan penggunaan pestisida kimia dengan pestisida nabati untuk pemberantasan hama tanaman di area kebun, dan penggunaan bahan tepung dengan pasta atau mengganti proses pengecatan yang menggunakan spray dengan menggunakan kuas. Dan rekayasa teknis dapat dilakukan dengan memodifikasi alat, misal memasang alat pelindung mesin atau memasang cover penutup konveyor atau memasang alat sensor otomatik. Selanjutnya, pengendalian administratif dapat dilakukan dengan menggunakan sistem administrasi, misal memisahkan lokasi kerja atau menempatkan bahan pada tempat yang terpisah, atau dengan menetapkan sistem izin kerja dan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Pengendalian dengan menggunakan alat pelindung diri, misal menggunakan kacamata, helm, sarung tangan, respirator, dan earmuff, atau alat-alat lain yang diperlukan. Setelah rencana aksi pengendalian risiko dilaksanakan, maka selanjutnya harus dilakukan monitoring dan tinjauan ulang untuk memastikan apakah tindakan yang telah dilakukan efektif atau tidak. Sistem monitoring yang dilakukan antara lain, pertama inspeksi, kedua dapat juga dengan melakukan monitoring lingkungan, dan yang ketiga dengan audit. Langkah yang terakhir adalah mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan risiko dan pengelolaannya kepada seluruh karyawan serta tamu dan pengunjung yang datang ke lokasi kerja perusahaan. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada para pekerja tentang risiko yang ada di tempat kerja, memberikan